Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa syihra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Sahabat, di mana saja Anda berada pada saat ini, mari kita bersama-sama merenungkan satu kajian mengenai tentang perjalanan hidup kita, tentang kehidupan kita. Sahabat rahimakumullah, kalau kita menyangka bahwa hidup ini hanya satu kali, akan tetapi Allah menyatakan tidak. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Kaifa takfuruna billahi amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kafir kepada Allah padahal tadinya kamu mati, kemudian dia Allah menghidupkan kamu, lalu kemudian dia Allah mematikan kamu, lalu kemudian dia Allah menghidupkan kamu. Kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Maka fahyakum, manusia itu, hidup manusia itu dua kali. Nah, fahyakum yang kedua adalah di alam barzah. Apakah alam barzah ini? Alam barzah ini, kalau kita melihat ayat firman Allah di dalam Al-Quran, Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah berfirman, Dia Allah telah mencampur kedua air lautan. Keduanya bertemu. Yaltaqiyani, saling bertemu. Bainahuma, di antara keduanya, barzakhul la yabghiyan. Barzakhul la yabghiyan. Ada pemisah yang tidak dapat saling melampaui. Kalimat barzakhun maka artinya adalah pembatas. Ada pembatas. Nah, di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita mengenai ilmu pengetahuan alam, bahwa Allah menciptakan kedua air, keduanya bertemu di lautan, yakni antara air sungai dan air laut. Nah, air laut
rasanya asin, air sungai tawar. Keduanya bertemu tetapi tidak dapat merubah satu dengan yang lainnya. Nah, walaupun air laut itu banyak, tetapi dia berada di posisi dataran rendah. Maka walaupun banyak, dia tidak mampu mengasinkan air sungai. Dan air sungai walaupun sedikit, tetapi dia berada di dataran tinggi, maka dia walaupun berada di dataran tinggi tapi jumlahnya sedikit, maka tidak mampu mengasinkan air laut, menawarkan air laut. Maka kalimat barzahun di situ ada pemisah. Maka kehidupan manusia nanti di alam barzah artinya di alam pemisah antara dunia dan akhirat. Manusia berada di tengah-tengah itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana nanti kehidupan manusia di alam barzah? Maka ada nasihat yang menyampaikan, carilah sebanyak-banyak bekalmu untuk di akhirat. Kenapa demikian? Karena akhirat itu nanti kita, amal itu laksana berlian yang sangat berharga. Di sana nanti banyak orang yang menyesal. Orang yang beramal sedikit menyesal. Orang yang beramal banyak juga menyesal. Orang yang tidak beramal apalagi lebih menyesal. Maka di dalam hadis la tandamuna yaumal la tandamuna yaumal qiyamati min tasbihati wahidatin lam tasbahuha fi dunya. Kamu menyesal diberi kesempatan di dunia untuk bertasbih, tapi kamu tidak mengucapkan itu. Bahkan untuk satu kalimat tasbih pun itu sangat berharga di sana. Di sana banyak manusia yang menyesal. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di alam barzah itu ada dua hal. Ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya siksa kubur. Orang yang mendapatkan nikmat kubur, maka di dalam Al-Quran dikatakan farahu wa raihan wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fassalamu laka min ashabil yamin. Maka Allah memberikan kebahagiaan yang banyak di surga Naim, dan adapun sekiranya ada golongan orang yang kanan, yakni golongan yang mendapatkan nikmat kubur, fassalamu laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagi engkau dari golongan yang kanan. Jadi ini golongan yang nanti di alam barzah sana dia mendapatkan nikmat kubur, dia mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan yang banyak. Nah, kebahagiaan itu nanti akan lebih bahagia lagi ketika dia sudah masukkan oleh Allah ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di alam barzah sana mereka melihat bagaimana kehidupan manusia atau keluarganya yang masih di alam dunia. Makanya ada dua hal yang bisa membahagiakan mereka. Pertama, ketika mereka sudah di alam barzah, keluarganya, anak-anaknya mendoakan untuk ahli kubur. Kemudian
ya mendoakan, ya memberikan sedekah atas nama ahli kubur. Kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, si fulan sudah meninggal. Lalu kemudian mendoakan. Dia melihat kejadian seperti itu, hanya dia tidak mampu menjangkau untuk berada di tempat yang dia lihat, yakni di alam dunia, karena kehidupannya sudah berbeda. Ada dinding pemisah yang sangat besar sehingga dia tidak mampu untuk sampai ke sana. Nah, makanya apakah orang yang sudah meninggal, apakah dia sudah berhenti amalnya? Tidak dapat bertambah lagi. Orang yang sudah meninggal masih bisa bertambah amalnya selama dia masih di alam barzakh. Kecuali nanti kalau sudah berada di hari pengadilan Allah. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amalahu illa min salas." Jadi apabila telah meninggal keturunan Adam, yakni kita manusia, in qata'a amalahu, maka terputuslah semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 hal, 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, shadaqatun jariyatun, sedekah amal jariyah, dan waladun solihun, anak yang soleh. Anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya, kepada ibu bapaknya yang sudah berada di alam barzakh, sudah meninggal, maka yang dikirimkan doa, maka yang dikeluarkan sedekah atas nama orang tuanya, maka amalannya bertambah. Oleh karena itu, ketika kita, entah saudara kita atau siapa yang meninggal, kirimkan dia hadiah, baca suratul Fatihah, sebut namanya, agar apa yang kita kirimkan ini sampai kepadanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang sudah kita renungkan bersama ini tentang kehidupan kita di alam dunia dan nanti di alam barzakh, ini menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.